Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enggar Rizky Asnawi. Saya berasal dari PD Kami Solo Raya. Dibuatnya video ini sebagai salah satu syarat dari penugasan 2 Pra DM 2 Malang. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit resensi dari buku yang sudah saya baca, yaitu dari judul bukunya adalah Ijtihad Membangun Basis Gerakan, karyanya Bapak Amin Sudarsono. Buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan ini adalah sebuah analisis mendalam tentang strategi dan implementasi pembangunan basis gerakan, khususnya dengan studi kasus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Buku ini tidak hanya berisi teori, tapi juga refleksi dari pengalaman penulis sebagai aktivis dan mantan Ketua Departemen Kajian Strategis KAMI. Bagian 1 dari buku ini menjelaskan tentang historis dan kelahiran KAMI. Buku ini diawali dengan gambaran kondisi politik dan sosial Indonesia pada akhir era Orde Baru kekuasaan Presiden Soeharto pada waktu itu, yang diwarnai oleh represi politik, ketimpangan ekonomi, dan minimnya ruang gerak bagi para aktivisme. Penulis Bapak Amin Sudarsono, beliau menyoroti gejolak pergerakan mahasiswa yang puncaknya terjadi pada tahun 98 yang menuntut reformasi dan demokratisasi. Di tengah situasi inilah kami lahir sebagai respons atas kebutuhan akan wadah pergerakan mahasiswa muslim yang terorganisir dan memiliki visi yang jelas. Kami dideklarasikan pada 29 Maret tahun 1998 di Malang. Pada waktu itu berkumpullah dari LDK, Lembaga Dakwah Kampus dari berbagai penjuru kota Indonesia, berkumpul di Universitas Muhammadiyah Malang pada waktu itu. Hingga akhirnya mereka bersepakat dan membentuk sebuah organisasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, atau disebut juga sebagai KAMI. Pada awal bagian buku ini memang menjelaskan tentang historis gimana kondisi Indonesia pada waktu itu dan bagaimana kami ini dapat terbentuk. Setelah itu dalam buku Membangun Basis Gerakan ini, buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan, dijelaskan tentang konsep software dan hardware-nya juga. Yang pertama software gerakan, yaitu tentang ideologi dan intelektual pemuda. Ideologi sebagai pilar utama. Penulis menekankan pentingnya ideologi yang kuat dan terinternalisasi dalam setiap individu kader. Bagi kami, ideologi ini bersumber dari nilai-nilai Islam yang komprehensif, mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Ideologi ini berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah, motivasi, dan kohesi bagi seluruh anggota gerakan. Yang kedua, sebagai pengembangan intelektual. Buku ini menggarisbawahi urgensi pengembangan kapasitas intelektual kader. Hal ini meliputi kegiatan kajian, diskusi, riset, dan literasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah melahirkan kader-kader yang tidak hanya militan dalam aksi, tapi juga cerdas, kritis, dan mampu menganalisis permasalahan sosial politik secara mendalam. Intelektualitas ini menjadi modal bagi gerakan untuk merumuskan gagasan-gagasan perubahan yang relevan dan solutif tentunya. Yang ketiga adalah tentang bagian software ini, peran perkaderan. Penulis juga menguraikan bagaimana sistem perkaderan menjadi instrumen vital dalam membentuk karakter, pemahaman ideologi, dan kemampuan intelektual kader. Perkaderan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan kepribadian yang utuh, loyalitas terhadap gerakan, dan komitmen terhadap perjuangan. Itu tadi poin-poin yang dijelaskan dalam software gerakannya.
kemudian kita akan membahas tentang hardware gerakannya nih. Nah, yang pertama ada aksi massa yang terencana dan strategis. Buku ini membahas peran aksi massa sebagai bentuk ekspresi kekuatan dan tuntutan gerakan. Penulis menekankan bahwa aksi massa harus direncanakan secara matang, memiliki tujuan yang jelas, dan dilakukan dengan strategi yang tepat agar efektif dan tidak kontraproduktif. Aksi massa bukan hanya tentang jumlah massa, tetapi juga tentang pesan yang disampaikan dan dampak yang dihasilkan tentunya. Yang kedua adalah manajemen organisasi yang efektif. Penulis menguraikan pentingnya manajemen organisasi yang profesional dan akuntabel. Ini mencakup struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang, pengelolaan sumber daya, serta sistem komunikasi yang efektif. Tanpa manajemen yang baik, sebuah gerakan sebesar apapun potensinya akan sulit untuk berkelanjutan dan mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah jaringan dan konsolidasi. Penulis juga menyoroti pentingnya membangun jaringan dan konsolidasi, terutama dengan elemen-elemen masyarakat lainnya, tidak hanya di internal kami saja, baik itu organisasi mahasiswa lain, organisasi kepemudaan, komunitas, maupun tokoh masyarakat. Jaringan ini memperluas basis dukungan dan legitimasi gerakan, serta meningkatkan daya tawar dalam perjuangan. Nah, kemudian dalam bab akhir, di akhir buku ini disebutkan tentang tantangan dan rekomendasi. Tantangan yang dihadapi oleh kami dan gerakan mahasiswa pada umumnya seperti dinamika politik sosial, perubahan karakter mahasiswa, godaan pragmatisme, serta upaya-upaya pelemahan gerakan dari pihak luar. Maka dari itu rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah yang satu, membaharui strategi sesuai perkembangan zaman. Kedua, memperkuat kembali nilai-nilai ideologis. Tiga, meningkatkan kualitas kader. Empat, memperluas basis gerakan ke segmen-segmen masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah menjaga independensi gerakan dari kepentingan politik praktis. Mungkin itu resensi buku yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.